Dan saya Raffi Nurseha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi, rakyat atau kekeluargaan. Jenis koperasi: 1. Koperasi konsumen. Nomor 2. Koperasi produsen. 3. Koperasi jasa. 4. Koperasi simpan pinjam. Dan yang kelima, koperasi serba usaha. Kami dari kelompok 1 akan mengambil contoh dari koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan, bukan bank, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggotanya. Tujuan membantu koperasi simpan pinjam, membantu mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam, diharapkan memudahkan bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan atau memperoleh pinjaman. Tujuan dari koperasi simpan pinjam yaitu untuk mensejahterakan para anggotanya. Secara garis besar, cara kerja koperasi ini yaitu meminjamkan sejumlah uang kepada anggotanya dengan imbal hasil yang tergolong ringan. Kekurangan koperasi simpan pinjam: yang pertama, koperasi sulit berkembang karena modal terbatas. Yang kedua, kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi. Yang ketiga, pengurus kadang-kadang tidak jujur. Yang keempat, kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Kalau koperasi simpan pinjam banyak diminati, koperasi simpan pinjam saat ini lebih banyak diminati masyarakat dibandingkan perbankan sebagai modal usaha. Tingginya minat masyarakat dalam peminjaman modal kepada koperasi disebabkan karena proses yang lebih cepat dan bunga yang lebih rendah dibandingkan bank. Manfaat koperasi simpan pinjam: yang pertama, mampu menjadi pemberi modal usaha bagi anggota, ilustrasi kegiatan inklusi keuangan ibu rumah tangga. Dan yang kedua, mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang ketiga, mampu menjadi tempat penyimpanan selain bank. Yang terakhir, menawarkan proses peminjaman yang mudah. Siapa saja anggota koperasi simpan pinjam? Anggota adalah calon anggota yang memenuhi kewajiban simpanan pokok dan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan calon anggota saat pertama kali menjadi anggota koperasi. Lambang koperasi sendiri terdiri dari rantai, gigi roda, kapas, dan padi, timbangan, bintang, dan perisai, pohon beringin tulisan Koperasi Indonesia, serta warna merah dan putih. Lambang ini menggambarkan persahabatan, menggambarkan usaha karya yang terus-menerus dari golongan koperasi. Berikut arti lambang koperasi. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Kapas dan padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Kemudian timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Bintang dalam perisai artinya Pancasila merupakan landasan ide koperasi. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Yang terakhir, warna merah putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberté atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara egalite dan fraternité atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik modal besar. Di Inggris, koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844 di kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota. Koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemampuan untuk menjalankan usaha. Prinsip koperasi ada 8. 1. Keanggotaan yang sifatnya terbuka. 2. Pengawasan yang sifatnya demokratis. 3. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. 4. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi.
Dan 5. Penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. 6. Tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan aliran politik. 7. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW. 8. Anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Mengapa koperasi berjaya di Indonesia? Masyarakat kita yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun, sehingga tidak mengherankan jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini. Kita akan ke Koperasi KSP Bina Dana Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam Bina Dana Indonesia berdiri sejak tanggal 2 Januari 2018, melayani peminjaman dana dalam waktu singkat, murah, dan aman. Lokasi KSP Bina Dana Indonesia di Ruko Pamulang Permai SH 19, depan PHD Pizza Hut, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417, daerah Pamulang Barat, dekat dengan Universitas Pamulang. Jadi sistem untuk peminjaman itu dengan menggadaikan jaminan. Nah kalau di sini itu jaminannya BPKB kendaraan atau sertifikat rumah. Jadi harus dengan jaminan BPKB kendaraan dan sertifikat rumah ya Kak? Siang Kak Sarah. Iya, siang. Saya ingin bertanya, dari mana aja sih sumber modal yang diperoleh oleh Koperasi Bina Dana Indonesia ini? Nah kalau di kita itu untuk modalnya modal milik sendiri, jadi bukan dari luar. Jadi yang dari luar tuh nggak perlu menabung, jadi modalnya memang dari pure dari kami sendiri. Oh, berarti difokuskan untuk meminjam aja ya? Iya. Siang Kak Sarah. Ya, saya mau menanya, bagaimana sistem pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi Bina Dana Indonesia? Untuk pencatatan laporan ini ya itu tuh dilakukan oleh kasir. Oke. Lalu untuk pembagian keuangannya itu ke bagian keuangan atau akunting biasanya. Selamat siang Mbak Sarah. Saya mau bertanya, siapa yang bertugas membuat laporan keuangan di koperasi? Kalau untuk bagian keuangan pastinya diurus oleh bagian keuangan, jadi bagian akunting Kak. Iya. Selamat siang Kak. Kalau untuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang ada di Koperasi Bina Dana Indonesia ini berapa ya Pak? Nah kalau untuk kita nggak ada, karena untuk koperasi kami ini hanya menerima peminjaman dana, bukan untuk menabung dan simpanan. Jadi khusus pinjam aja ini ya. Siang Kak Sarah. Mau tanya, apa aja sih jenis-jenis pendapatan yang ada di koperasi ini? Kalau pendapatan kami itu pastinya dari hasil peminjaman atau bunga dari pinjaman yang kita terima gitu Kak. Iya. Aku sedikit bertanya nih mengenai Koperasi Bina Dana Indonesia. Nah, untuk saat ini koperasi tersebut menyediakan atau memfasilitasi unit ataupun barang nggak menurut yang harus diambilkan terhadap konsumen? Kalau di kami sih enggak, jadi kita cuma menyediakan jasa peminjaman dana aja. Oh, selamat siang Kak. Iya. Saya mau bertanya, apa saja aset tetap yang